Beberapa hari lagi kita akan menuju ke tanggal 22 April 2024, di mana keputusan MK akan kita tahu. Apakah MK berpihak kepada rakyat atau berpihak kepada penguasa? Sebelum tanggal 22 akan ada aksi tanggal 16 dan tanggal 19. Oleh karena itu, tetap kita akan mengajak seluruh rakyat Indonesia, tidak berbagi-bagi, tapi seluruh rakyat Indonesia untuk tetap mengawal proses Mahkamah Konstitusi agar tidak menjadi mahkamah kalkulator atau mahkamah keluarga. 16 dan 19 April adalah aksi pengawalan terhadap MK, dan tanggal 22 adalah aksi perlawanan jika ternyata MK berpihak kepada penguasa. Memprovokasi dan juga memecah belah umatnya di mana? Di dalam masjid loh. Kemudian ini momen Idul Fitri digunakan untuk memecah belah umat lagi. Mak gue cerita kayak gini, bisa-bisanya lagi pengajian si ustadz ini malah waladolin amin. Berarti ibu-ibu kita milih apa katanya? Astagfirullah. Ini dia bahayanya politik identitas itu. Mana lu yang bilang menolak 2M untuk mendukung Abah Burkun? Ini dampak dari kerjaan Abah lu. Gak ada yang mustahil di dunia ini kecuali satu, Abah Burkun kalian menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini nih orang-orang kayak gini, orang-orang ekstremis gini yang menyesatkan, yang selalu membawa-bawa agama untuk tujuan duniawi ini disatukan di satu pulau aja gitu. Sama kalian sama orang Rohingya di sana juga nggak apa-apa. Orang-orang seperti ini nih orang-orang yang berbahaya, orang-orang yang akan merusak agama kita dan juga negara kita. Tapi kenapa kalian gak sadar agama kita sudah dirusak sama mereka? Oleh para pejabat negara menjadi sangat lebih memalukan dan memuakkan karena kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Ironisnya, problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif terjadi justru terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai Presiden RI, sebagaimana yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar. Sebab itu, mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Bangsa kita adalah bangsa yang besar. Untuk bangsa ini yang tidak jujur, tidak adil, tidak transparan, apalagi justru dimulai dari tokoh kita. Maka usaha pemilu yang kita jalani berpegang teguh. Nanti tanggal 15 April kita akan ramaikan, insya Allah 1 juta orang bisa kita hadirkan. Nanti sekarang kita tetap saja datang hadir, besok datang lagi, seterusnya datang lagi, tanggal-tanggal kita diminta datang tidak apa-apa walaupun sedikit, untuk pemanasan kita tanggal 15 April, insya Allah kita akan turun sampai 1 juta orang. Juga anak-anakku, maka inilah saat terakhir untuk kita berjuang, kita berjihad, kumpul waktu dengan iman, cinta pada tanah air sebagian dari iman. Jangan harap bisa dilantik bulan Oktober 2024. Nonsen bisa dilantik. Bagaimana rakyat bisa menerima produk haram, produk tidak halal, produk curang, produk yang menipu rakyat, produk mengambil suara, merampok suara rakyat. Tidak akan kita terima pemimpin model begitu. Lagi kita punya pemimpin dengan diproduk oleh kecurangan dan kejahatan politik. Maka terus kita berjuang. Tiada hari tanpa aksi, tiada hari tanpa demonstrasi, sampai kezaliman runtuh. Rezim Jokowi ganti secepatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita. Dan jangan lupa, Oktober masih lama, kesempatan kita masih banyak. Kalaupun MK berkhianat, tapi kita harapkan MK mengikuti suara rakyat. MK menjadi pejuang daripada aspirasi, perasaan hukum, perasaan politik rakyat Indonesia. Kalau begitu, kita akan hargai MK. Kita akan berterima kasih kepada MK. Andai hakim-hakim MK itu menjadi
revisi konstitusi pasal 22. Pemilu di samping lumer harus jujur dan adil. Maka MK adalah pengawalnya. Ayo kita harapkan, ayo kita doakan, mudah-mudahan hakim konstitusi diberi kekuatan dan keberanian untuk memutuskan sesuai hati nuraninya. Sesuai hati nuraninya. Kalau tidak, lawan, 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 hancurkan, hancurkan, hancurkan. Nasrul minallah wa fadlun karim. Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengingatkan, jangan mundur, jangan menyerah, jangan takut. Kita lawan sampai terjadi perubahan di Republik ini. Merdeka! Allahu Akbar. Tugas kita adalah melemparkan tongkat Musa. Nanti Allah yang akan mengubahnya menjadi ular-ular yang akan memakan ular-ular palsu sihir Fir'aun. Tugas kita adalah melemparkan tongkat Musa untuk membelah lautan. Wama romaita iz romaita walakinnallah haroma. Lemparkanlah tongkatmu Musa, nanti bukan tongkatmu yang membelah lautan, tapi Allah yang akan membelah lautan. Kita lemparkan tongkat itu di sini, di MK. Insya Allah, Allah yang akan memenangkan perjuangan kita semuanya. Allahu Akbar. Saya Bunda Mary, kami datang dari Lampung untuk mensupport kepada Bapak Anies dalam sidang MK hari ini. Kita menggugat atas ada indikasi dugaan kecurangan di dalam Pilpres kemarin. Kami dari daerah berkumpul, tentunya teman-teman tim hukum di dalam itu sudah membawa data-data fakta-fakta yang akan digugat di persidangan nanti. Yang jelas itu kami sebagai rakyat ingin memiliki seorang pemimpin yang ngerti tentang etik. Dari awal saja itu Gibran paslon nomor 2, calon wakil presiden itu sudah melanggar kode etik di MK maupun di KPU. Nah ini hal yang inti ya. Kami tidak ingin negara ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang tidak ngerti tentang etik. Dua-duanya didiskualifikasi, atau kalau memang tidak bisa dua-duanya, satu saja cukup, yaitu Gibran, dan diulang pemungutan suaranya. Dan harusnya kalau keberatan terhadap Gibran ini kan berulang-ulang dibilang, sama misal Hotman Paris bilang sudah bertemu 5 kali debat kok, sudah salaman rangkul-rangkul, masa nggak mengakui orang, ya kan? Ini kan secara hukum itu pengakuan, itu nggak ada keberatan. Waktu mengambil nomor juga terima aja semua. Harusnya ketika mau dimulai keberatan, tapi kan tidak keberatan. Keberatan semua ini, gugatan semua ini ada ketika kalah, ya kan? Ketika kalah baru ngomong macam-macam, dan kemudian mereka tidak menempuh. Kalau menurut saya ini paslon 01 tidak taat hukum. Lawyer itu pegangannya adalah undang-undang, ya. Bukan pendapat, bukan opini, bukan asumsi. Saya Prabowo menang segera pindah agama. Saya nggak percaya. Ya, saya yang percaya yang menang itu adalah Anies Baswedan. Karena Allah tidak ridho Prabowo jadi presiden. Waktu saat kampanye bukannya berzikir malah berjoget-joget nggak jelas. Lihat Anies kampanye sambil jadi imam di Padang, kan itu mau jadi presiden. Mana pantas Prabowo jadi presiden, hasilnya apa? Kampanye bukannya berzikir, bukannya berselawat, malah joget-joget nggak jelas. Udah badannya pakai apa? Tuhan, jika kami kumpulan orang-orang menuntut kebenaran, alirkan badai tsunami, arahkan alirannya menuju KPU, menuju Bawaslu, menuju Istana. Tuhan, dalam Ramadan 1445 Hijriah, kabulkan ya Rabb. Antum apa Bapak udah sepuh, udah kasih aja yang mudaan. Ntar lagi diganti nama Samsul, aduh. Iya nggak? Itu muda kok. Ya Samsul apalagi Pak ngomong pinter nggak sih? Yang ngomong kita gak pinter, udah jauh sama. Kata siapa? Pas debat kan pinter banget ya. Aduh lawang diajarin, ada monitornya di belakang. Oh kita emang bukan. Apalin ya kok, lalu ya. Pak, Indonesia orang pinter, rakyatnya orang cerdas. Jangan mudah dibodohi. Mereka oligarki dengan semena-mena seperti itu, ngapain? Jadi kalau Prabowo udah ditetapin presiden gimana malam ya, ini? Ya mau nggak mau diterima, udah mau gimana? Kita udah berusaha ya tiap hari. Makanya
Perang. Belum. Itu udah perang, tapi kan tetap menangan mereka, Pak. Teman kita ditangkap-tangkepin apa itu, Pak? Siapa yang jadi Bapak Presiden? Anis. Abah Anis jadi presiden. Entah dilantik Abah Anis nomor 1. Abah Anis. Abah Anis nomor 1. Cinta damai. Ditium sama anak kecil mau, sama bapak-bapak mau, sama nenek-nenek cium tangan mau. Presiden kayak gitu. Abah Anis jadi presiden sedunia. Abah Anis. Abah Anis nomor 1. Abah Anis. Abah Anis nomor 1 yang dilantik, pengumuman menang Abah Anis. Alhamdulillah Abah Anis nomor 1. Penentuan 2024, apakah Indonesia akan lepas ke tangan asing? 2024 hanya segelintir rakyat yang masih waras, yang bisa berpikir, yang masih bersikap proaktif terhadap keadilan, kebenaran untuk anak cucu kita. Bagaimana nasib anak cucu kita di kemudian hari jika Bawaslu, KPU, pemerintah dan lembaga semuanya bersikap munafik ketika konstitusi tidak dijalankan dengan benar, ketika konstitusi dihianati, maka itulah terjadinya pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia yang sudah menitipkan ribuan jutaan suara kepada sebuah lembaga. Ketika lembaga-lembaga itu mengkhianati, artinya perang antara pemerintah, lembaga versus rakyat. Oke? Ketika semua dihianati, artinya rakyat perang terhadap lembaga-lembaga, terhadap pemerintah yang mencoba mengkhianati rakyat. Kami cabut mandat Anda. Kami cabut mandat Anda karena kami sudah menitipkan suara Anda, suara kami kepada Anda. Ketika Anda hianati, kami cabut, kami ambil, karena itu adalah hak kami. Itu suara kami, suara murni kami. Bawaslu, tinggal beberapa hari lagi Anda kawal KPU. Jika pada endingnya KPU ternyata benar-benar berpihak kepada yang tidak benar, Anda berhadapan dengan rakyat. Kita berharap pada hak angket. Pertanyaannya, hak angket apakah akan tergulir dengan baik? Kita lihat dan akan kita kawal. Setelah itu, jika semua itu tidak terjadi, maka Jokowi harus mundur dengan terhormat atau terpaksa Anda kami mundurkan dengan parlemen jalanan. Oke, terima kasih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilpres sudah sebulan lalu dan Pak Anies masih menyindir Pak Prabowo, tapi itu haknya Pak Anies. Saya hanya ingin menambahkan informasi. Pertama, di era demokrasi Pak Prabowo pernah merasakan menjadi oposisi selama 10 tahun, sedangkan Pak Anies belum pernah menjadi oposisi. Kedua, salah satu prestasi Pak Prabowo saat menjadi oposisi adalah memberikan rekomendasi, mendukung, membiayai ribuan orang untuk menjadi kepala daerah, termasuk salah satunya adalah Pak Anies Baswedan, sehingga beliau bisa menjadi gubernur DKI Jakarta. Jadi jauh lebih dulu Pak Anies menjadi pejabat pemerintahan ketimbang Pak Prabowo. Pak Anies jadi menteri selama 2 tahun, jadi gubernur selama 5 tahun. Semua jabatan itu dinikmatinya di era demokrasi, di zaman Pak Jokowi. Bahkan saat Pak Anies sudah jadi menteri, jadi gubernur, Pak Prabowo masih menjadi oposisi. Makanya aneh, orang yang lebih banyak menikmati kerja-kerja kader partai belum pernah menjadi oposisi, tetapi menilai kinerja orang lain soal oposisi. Pak Prabowo bukan tidak tahan jadi oposisi, tetapi Pak Prabowo dan Pak Jokowi ingin menjaga keutuhan NKRI. Saya heran juga mengapa Pak Anies tidak suka dengan rekonsiliasi atau kembalinya hubungan baik antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayolah kita sama-sama, kita kompak, Pilpres sudah selesai, jangan lagi ada nomor-nomor sana nomor situ. Itu kan presiden ya sudah terpilih presiden sekarang, ya kita bantu presiden terpilih untuk kita maju ke depan, melindungi ini. Jangan nanti pemerintahan yang akan datang ada oknum-oknum di sana lagi pengen tidak terjadi, karena orang suka kekacauan itu di mana dia bisa hidup di sana. Kita jangan.
Kita harus bikin negeri kita yang tertib. Perempuan-perempuan Sobat Anies mengharapkan agar terjadi pemilu dengan jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dan mengharapkan segenap aparat untuk mengkondisikan pemilu 2024 dengan baik. Jangan pernah memicu kemarahan rakyat. Jangan salahkan rakyat. Curang, bam! Curang, bam! Curang, bam! Takbir! Allahu Akbar! Kita tetap berjuang. Kita tetap berjuang sampai titik darah penghabisan. Jangan mengira kalau ini adalah kemenangan dan kemenangan. Enggak, kita nggak akan terima. Rezimnya biadab, rezimnya nggak cinta rakyat, rezimnya jahat, pengkhianat rakyat. Demi Allah, demi Rasulullah, aku nggak ridho. Ya Allah, tunjukkan kebesaran-Mu, ya Allah, kumpai aku. Hamba berjuang dari 2014. Tunjukkan kebesaran-Mu, ya Allah. Kalau emang Dia punya kuasa, pasti menang. Pasti menang, kumpai aku. Pak Jokowi, Bapak itu presiden siapa sih? Kok Bapak nggak sayang sama rakyatnya? Beras naik, segala naik, pajak naik. Bapak tuh kalau berhutang itu kira-kira mikirin dong. Kita rakyat generasi akan datang, Pak, anak cucu saya. Jokowi mundur! Yang akan membayar hutang-hutang Bapak. Kalau bansos atas nama Bapak, pakai gambar Bapak. Tapi saatnya hutang ke negara, atas negara, atas rakyat. Gimana ya, Dek? Turun, Bapak harus punya rasa malu dong. Ya Allah, ya nggak punya rasa malu, tidak punya rasa bersalah. Bapak tuh pura-pura nggak ngerti, itu pura-pura on, itu pura-pura wong besok. Bapak itu pura-pura pelangak pelongok, padahal Bapak itu mematikan rakyatnya, Pak. Kasihan rakyat ini, jangan pura-pura pelangak pelongok. Aku nggak tahu, kalau ditanya aku nggak tahu. Masa seorang presiden nggak tahu segala sesuatu permasalahan yang ada di negeri ini? Rakyat, Pak, turun aja Bapak. Nggak punya malu, Bapak ini. Kasihan Pak pada pejuang 45 yang sudah memerdekakan negeri ini. Menangis itu para arwah-arwahnya. Masih Bapak teh, seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Pak. Semua itu rakyat. Kami sudah muak dengan pemilu curang. Kami datang ke sini sebagai rakyat sipil bergerak. Kami cinta yang namanya keadilan. Kami cinta namanya perubahan. Kami muak dibohongi, dicurangi. Dengan siapa? Tanyakan sendiri dengan hati kalian. Pengen perubahan, tapi kalau diajak bergerak untuk menegakkan keadilan di kantor KPU, KPU itu curang. Saya tanya kepada KPU, goblok nggak? Goblok apa enggak? Tolol apa goblok? Kakunya insinyur, kakunya profesor, tapi diajak jebun neraka. Dia mau dengan money dan jabatan yang terjual belikan negara kita oleh siapa? Komunis Cina. Ini fakta. Kalian gak usah takut menyampaikan kebenaran. Kalian gak usah takut. Yang hak katakan hak, batil katakan batil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan semua yang pelaku curang wajib didiskualifikasi. Audit KPU, audit ketua KPU, audit anggota KPU, audit sistem KPU. Temukan siapa pelaku pidana, tangkap dan hukum. Baru kita pikirkan pemilu ulang. Kalau tidak ada audit KPU, tidak ada audit ketua KPU, maka kita wajib menolak apapun hasil dari yang diputuskan oleh KPU. Siap lawan, siap lawan, siap lawan. Allahu Akbar. Seharusnya pemilu diulang sampai Anies menang. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan?
Tidak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Kira-kira menurut Mas Jo, apa hasil keputusan MK soal sengketa kali ya, soal sengketa Pilpres ini? Itu masih bersidang dan itu sidangnya sangat rahasia. Kita nggak tahu kita. Yang lain mungkin tahu tapi kita nggak tahu. Tapi kira-kira hasilnya nih ya, kira-kira aja nih. Mungkin ya, kemungkinan hasilnya itu yang pertama, itu gugatannya ditolak. Jadi tuntutannya 01 ataupun 03 itu ditolak. Tapi kami punya catatan, misalnya gitu ya. Jangan diulang lagi ya cawe-cawenya. Kira-kira begitu. Bisa jadi putusannya seperti itu. Ini seperti orang tua yang menasihati anaknya. Ya misalnya anaknya berbuat salah lalu dinasihati, jangan gitu lagi ya, kira-kira gitu. Dituruti syukur, enggak juga bodo amat. Kalau ini yang terjadi ya saya nggak tahu lah. Mungkin ini bencana demokrasi mungkin ya. Lalu kemungkinan keputusan kedua dari sidang sengketa ini adalah Capres 02 kami anggap nggak ada masalah, misalnya Prabowo oke, lanjut, tapi Gibran atau wapresnya atau cawapresnya itu harus diganti, alias wapres terpilih tidak bisa dilantik. Ini pahit men. Ini juga menurut saya oke ya, putusan ini oke lah gitu ya, menurut saya oke lah gitu ya. Misalnya ini udahlah, nggak usah pilpres lagi, nggak usah diulang. Prabowo boleh dilantik, tapi harus ganti wakil gitu. Wakilnya jangan Gibran. Siapa tahu Pak Ganjar mau. Jadi Prabowo Ganjar ya. Kira-kira itu. Lalu keputusan yang ketiga, kemungkinan ini kita nebak-nebak ya. Itu kalau gugatan 03 diterima. Ya. Kalau gugatan 03 diterima, Pak Ganjar, Pak Mahfud dan timnya, kalau ini sampai diterima atau dikabulkan oleh MK, itu pasangan 02 itu pensiun dini tuh. Karena gugatan tim 03 itu memang lebih jelas dan frontal. Yaitu pemilu diulang, pasangan 02 didiskualifikasi. Lu nggak boleh ikutan lagi, karena lu terbukti begini, misalnya begitu. Kalau ini dikabulkan, Mahkamah Konstitusi akan kembali menjadi penjaga demokrasi. Dan ngasih pelajaran berharga buat penguasa ke depan. Jangan mempermainkan demokrasi. Jangan, apalagi konstitusi. Ngeri bos. Itu kira-kira keputusannya. Lalu yang berikutnya adalah gugatan pihak 01 ya, Pak Anies dan Pak Muhaimin, itu diterima. Bisa saja. Wah, ini luar biasa nih kalau gugatan 01 diterima ini. Yaitu pemilihan capres diulang, tapi Gibran yang jadi sumber masalah itu harus diganti. Mungkin digantinya Kaisang ya.
Sama aja dong ya. Aduh gitu. Itu kan tuntutannya 01 itu. Jadi pemilu diulang, Prabowo boleh ikut lagi, tapi Gibran nggak boleh karena dialah sumber masalah. Gitu. Saya pikir ini logis ya. Kalau misalnya pemilu diulang, hasil dari MK misalnya, Capres 01 melawan 03, 02-nya libur, ini saya kira-kira mau bela siapa? Ini dilema menurut saya. Ini pertanyaan yang sangat dilema. Ya saya antara dua orang yang saya dukung. Kalau nggak Pak Ganjar itu Pak Mahfud. Tapi kira-kira siapa? Ini dilema ya. Nanti deh kalau udah ada keputusan MK kita tanya, kira-kira bisa tanya saya lagi kira-kira dukung siapa. Mungkinkah Jokowi jadi ketua umum PDIP? Kayak PDIP kekurangan figur aja ya. Ya mana mungkin lah. Ya mungkin dia mau tapi ya nggak mungkin PDI menerima karena saya meyakini ya. Ke depan PDI Perjuangan akan dipimpin oleh salah satu cucu Bung Karno, ya menurut saya nih, yang sudah teruji idealismenya dan nggak banyak drama kayak partai lain. Saya nggak tahu tapi kira-kira itulah, mungkin seperti itu. Tapi kalau Jokowi bernafsu memimpin PDIP ya tunggu dulu. Kalau kata Mas Hasto kan ya sana ngobrol dulu sama DPC ya. Iya, Jokowi mungkin akan berkarir di Golkar atau PSI, tapi nggak mungkin akan memimpin PDI Perjuangan. Ya. Kenapa Jokowi berkhianat ke PDIP? Kau tanyalah sama dia. Kau tanya, kenapa dia berkhianat? Jadi saya nggak tahu. Ya, karena menurut saya kekuasaan itu memang memabukkan. Kalau sudah kuasa, udah menikmati fasilitas negara apalagi. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Selama berpuluh tahun, selama bertahun-tahun, bahkan sekelas dewa sekalipun bisa mendadak jadi manusia yang serakah. Jadi biasa saja. Ya kita suka secukupnya, sisakan akal waras supaya kalau kita kecewa nggak stres, nggak bucin. Ya. Dulu Jokower itu memuja-muja Bu Mega. Kenapa? Karena 8 kali Bu Mega dan partainya itu mendukung Jokowi sekeluarga selama kira-kira 15 tahun terakhir ini. Ada nggak partai yang begitu? Ada nggak partai yang sedemikian konsisten? Ada nggak? Tapi begitu Jokowi menikung Bu Mega dan juga partainya, pendukungnya ikutan belok. Ikutan menghujat Bu Mega. Kalian ini segitu doang ya. Nggak ada idealisme itu. Nah, sepengetahuan saya ya, Bu Mega itu satu-satunya ketua umum partai politik yang nggak ada masalah. Dan biasanya orang yang lurus-lurus saja itu memang justru banyak musuhnya. Jadi wajar kalau belakangan banyak upaya untuk jelek-jelekin Bu Mega. Jokowi itu bukan berkhianat ke PDIP menurut saya. Bukan. Jokowi sedang mengikuti naluri alaminya, yaitu bertahan hidup. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau Tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman
belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi, dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok kali itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia dari Yaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.